When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, berjumpa kembali bersama dengan Gita dan tim TV Maluku Cerdas dalam program Mengente Sekolah. Kali ini Gita sudah berada di SLB Pelita Kasih, tepatnya di Jalan Mr. Soplanit, Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang profil dari SLB Pelita Kasih, ikuti terus Gita dan tim TV Maluku Cerdas dalam program Mengente Sekolah. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Oh, yeah, yeah. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Baik sahabat cerdas, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu pengajar yang ada di SLB Pelita Kasih. Namun sebelum itu terlebih dahulu kita akan berkenalan langsung dengan Ibu Welni dari SLB Pelita Kasih. Halo Ibu. Ya, halo, nama saya Welni Hariawan, guru di SLB Pelita Kasih. Saya mengajar itu sudah dari tahun 2004 Iya. sampai sekarang. Oke. Kalau boleh tahu Ibu mengajar untuk ketenangan apa? Awalnya saya mengajar untuk tunarungu, tapi sekarang tidak ada tunarungu yang sudah naik kelas. Jadi yang sekarang saya mengajar ini ada autis dan grahita. Oke, jadi Ya. untuk yang autis sama grahita ya, Iya. Ibu, ya. Baik Ibu. Jadi di dalam kelas itu biasanya kami ajar itu satu-satu karena tidak seperti reguler lalu ya kita tulis-tulis gitu langsung kita materinya disampaikan begitu. Anak-anak ini kan anak-anak yang Memang khusus ya Ibu, ya. khusus, jadi kita biasanya ajar satu-satu. Baik Ibu. Ya kalau yang ini ini autis, sedangkan ini grahita. Oke, baik. Ya, biasanya anak-anak disabilitas ini kalau kita mau mengajar mereka itu harus yang nyata. Ya, tidak bisa harus begini. Jadi makanya kita biasanya kalau mengajar matematika kami menggunakan media seperti ini. Ini beberapa alat peraga yang digunakan ini ya, Bu? Baik. beberapa ini cuma satu. Biasanya setiap mata pelajaran itu beda-beda. Beda-beda. Ya, ini. Kalau awalnya itu alat peraga itu kami buat sendiri. Ya, tapi sekarang sudah banyak yang terjual. Jadi ya, tapi ini pemberian dari dinas provinsi yang kami gunakan. Jadi yang sekarang ini kami belajar itu tentang matematika menghitung dari 1 sampai 25. I'm gonna call on my sleeping child.
Baik sahabat cerdas, kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah dari SLB Pelita Kasih untuk berbincang-bincang mengenai profil lengkap dari SLB Pelita Kasih. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Bapak. Iya, terima kasih. Saya nama William Nalwa, Kepala SLB Pelita Kasih, sesuai dengan SK Yayasan Pelita Kasih. Hingga saya bisa memimpin sekolah ini dari tahun 2006 sampai saat ini. Dari tahun 2006 Iya, Baik iya. Pak, baik. Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kalau boleh tahu tentang visi, misi, serta tujuan dari SLB Pelita Kasih sendiri apa ya Pak? Ya, ya. Kalau visi kita itu berprestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi kita menanamkan rasa ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan peserta didik yang berprestasi, membentuk kepribadian peserta didik yang terampil Ya. dan mandiri, menanamkan sikap percaya diri untuk mampu bergaul dan berkarya di masyarakat. Baik. Nah, ya. Sedangkan tujuan daripada sekolah luar biasa ini bagaimana menciptakan anak didik untuk pada akhirnya dia tidak menggantungkan diri dengan orang lain. Apapun yang terjadi karena manusia itu pada akhirnya dia tidak bisa terus-menerus hidup dengan orang tua kan. Dengan demikian, dengan keterampilan yang dia miliki, berarti dia bisa mandiri pada akhirnya dan dia bisa menghasilkan pendapatan sendiri untuk dia hidup mandiri. Mungkin itu tujuan sebenarnya daripada. Jadi memang lebih fokus lagi Iya. untuk lebih mandiri Iya, ya Pak iya. ya. Baik Pak. Nah Pak, selanjutnya nih Pak, untuk jumlah siswa dan siswi dari SLB Pelita Kasih sendiri berapa orang ya Pak ya? Iya, jadi jumlah siswa-siswi yang kita kasih sampai hari kemarin Dapodik ya, Iya. terakhir itu jumlahnya 39 orang dan gurunya ada 8 orang. Oke. Ya, Jadi untuk tenaga pendidiknya 8 8 orang. Kalau orang. tenaga pendidikannya Pak? tenaga pendidikan tidak ada. Tidak ada, jadi Iya, hanya untuk iya, tenaga pendidik pendidik saja. saja, Ya, iya. Baik Pak. Nah Pak, kalau untuk kurikulum sendiri Pak, untuk di SLB Pelita Kasih ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih menggunakan kurikulum K13? Kita masih menggunakan kurikulum K13. Oke, baik. Walaupun memang kemarin sudah ada sosialisasi tentang kurikulum Merdeka, Ya. tapi kita tetap masih menggunakan kurikulum K13. Baik, untuk Ya. kurikulum K13. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk ketunaan Pak di Ya. SLB Pelita Kasih ini ada berapa? Ya, kita punya ketunaan itu ada tuna netra, Hmm, A itu, ya, tuna rungu bicara, B itu, ya. tuna grahita C, dan juga ada autis. Ada autis Ya, juga ya Pak. ada juga tuna ganda kan, tuna ganda. Jadi itu guna berganda berarti lebih dari satu ketunaan satu orang itu. Ada dia juga grahita, dia juga tuna daksa atau tuna rungu misalnya. Jadi memang ada untuk beberapa siswa itu dia memiliki lebih dari satu ketunaan. Ya, lebih Pak. satu ketunaan. Baik Pak. Oke. Nah Pak, untuk ketunaan sendiri nih Pak, dari masing-masing ketunaan, apakah mereka memiliki ciri-ciri khusus Pak? Ada, mereka memiliki ciri khusus. Salah satu contoh anak tuna rungu bicara itu, Ya. mereka itu menjaga kebersihan dirinya. Oke, baik. Dia tidak mau yang kotor. Lalu yang berikut, anak-anak tunarungu itu tidak bisa janji yang muluk-muluk, istilahnya harus janjinya harus ditepati. Kalau tidak ditepati, mereka tidak akan percaya. Itu ciri-ciri pada anak-anak tunarungu bicara. Sedangkan tunagrahita itu dia ada yang grahita hiper, dia nakal ya, Oh, terlalu tinggi, jadi ada kliennya tenang. Iya. Jadi tidak sama, ada bermacam-macam. jadi Dia- terlalu aktif ya, Ya, Pak ya. dia begitu, iya. Kalau yang ketunaan yang lain Pak? Kalau apalagi autis tidak bisa duduk di tempat. Dia tidak bisa duduk di ruangan lama. Malah dia ada keluar masuk. Iya kan, jadi dia punya ciri-ciri itu yang kita lihat. Nah, apalagi kalau autis yang sudah hiper, itu nakal sekali dia. Baik, Iya. Pak. Kalau untuk ciri-ciri fisik sendiri ada nggak Pak? Kalau fisik sendiri ya
Kita cuma lihat dari misalnya contoh Iya. tunagrahita itu lihat orangnya sempurna, tapi IQ-nya di bawah. Nah iya, dia bisa nyanyi, dia bisa semua. Tapi kalau suruh dia baca nggak bisa tuh. Misalnya contoh kan, itu anak-anak yang grahita sebenarnya. Tapi dia pintar, dia bisa menyanyi, nyanyinya bagus, iya kan? Iya. Nah gitu. Kalau misalnya anak-anak yang itu rungu bicara itu, dia memang IQ-nya bagus. Dia pun kekurangan hanya di masalah pendengaran, ya kan, dan bicara. Ya itu saja dia. Sedangkan kalau tunanetra sebenarnya IQ-nya bagus, cuma penglihatannya. Tunanetra itu kan ada dua, ada netra total dan low vision. Low vision berarti ada bisa melihat cahaya matahari kan, pandangan singkat ada. Itu mungkin ya beberapa yang. Baik, Pak, itu mungkin beberapa ciri Iya, ya Pak itu jadi ada, iya. ketunaan. Iya. Oke, baik Pak. Kira-kira selama ini ada nggak Pak kendala selama proses pembelajaran baik dari tenaga pendidik ataupun Iya. mungkin Bapak sebagai kepala sekolah mungkin mengalami beberapa kendala Pak? Memang awalnya kita kan bukan spesialis ya. Iya. Kita kan bukan orang luar biasa lah. Kita kan dari reguler. Iya. Biasa. Jadi kita belajar juga dari anak-anak ini. Jadi kan dari pengalaman-pengalaman itu kita lebih banyak punya pengalaman. Teman-teman juga yang ada ini bukan dari PLB, mereka bukan dari pendidikan luar biasa, tapi mereka punya pendidikan umum kan. Jadi tapi pada akhirnya mereka bisa menyesuaikan diri. Ya, pada akhirnya iya bisa iya. Nah. Oke Pak. Nah selanjutnya nih Pak, dari para siswa atau siswi sendiri Pak yang memang sudah lulus atau menjadi alumni dari Ya, SLB ya, Pelita ya. Kasih, apa sudah ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin sudah ada yang Iya. bekerja? Kalau yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi itu tunanetra. Oke. Satunya ada di ini Institut Agama Kristen ini. Dia pakai jurusan musik gerejawi dia karena dia pintar tentang musik. Dia sudah ada sementara kuliah di Stakpen dulu yang sekarang Institut Agama Kristen ya. Iya Pak. Kalau yang lain tuh ada yang sudah bekerja tapi secara formalnya kita tidak tahu persis ya. Ada sebagai cleaning service, ada tidak tahu persis ya. Nah, iya. Baik, Nah. luar biasa ya Pak Iya, ya. iya, iya. Jadi walaupun memang Iya. memiliki keterbatasan, Iya. tapi mereka masih tetap beraktivitas seperti Iya. orang pada umumnya. Iya. Pak. Baik. Selanjutnya nih Pak, mungkin dari Bapak sendiri ada kira prestasi yang Iya. sudah diraih Baik. dari siswa ya Iya. Pak, atau mungkin ada beberapa lomba Iya, atau iya. kegiatan-kegiatan yang Iya. sempat diikuti Iya. oleh siswa dan juga siswi Iya. yang ada di SLB Pelita Ya, Kasih. Oke. Kalau prestasi dari siswa itu kita mulai dari 2011. Iya. 2011 saya bersama satu atlet lari 100 meter untuk mengikuti pekan olahraga penyandang cacat nasional mewakili Provinsi Maluku itu di Pekanbaru Riau itu. Tapi dia belum sempat mendapatnya, dia mendapat juara 3 dengan medali perunggu 100 meter 100 putra. meter ya Pak. Iya itu. Sudah mendapatkan. Iya, jadi 2012 itu ada yang mewakili provinsi juga ke Manado. Itu tunanetra juga dalam cerdas cermat matematika. Iya, Kalau 2013 itu kita ke Medan 2 lagi. Dua-dua lomba nyanyi tunggal. Tunanetra 2, satu dari SD dan satu dari SMA. Saya ikut juga, saya bawa ke sana di Medan. Bapak mendampingi. Iya, mendampingi dari SMA, sedangkan teman guru yang lain mendampingi dari SD. Oh, oke. Jadi kita ada dari sekolah ada guru 2 mendamping. Baik. Nah, Pak, dari pemerintah sendiri nih Pak, ada peran khusus nggak Pak mungkin dalam membantu entah menyediakan sarana prasarana atau mungkin Iya. mengikuti proses perkembangan Iya, dari iya. siswa dan siswi yang ada di Iya, SLB iya. Pelita Kasih. Jadi dari pemerintah memang sampai hari ini ada bantuan. Apalagi menyangkut prasarana ini, bangunan dan sebagainya itu kan juga bantuan pemerintah. Iya. Kan bukan dari yayasan. Hingga hanya swakelolo aja yang kita lakukan. Hingga kita bangun sampai selesai ini. Berikut juga dari pemerintah juga kan ada dana-dana BOS toh. Baik. BOS, lalu yang berikut juga
ada bantuan-bantuan alat peraga ya buat anak. Itu Iya, untuk jadi anak. memang masih Masih ada ada, iya, bantuan ya iya, Pak iya. ya dari pemerintah. Iya, Kalau iya. dari LSM sendiri Pak, maksudnya dari swasta mungkin ada bantuan tidak Pak? Dari swasta hanya itu bantuan. Kalau dari Kepolisian Belanda dulu orang kasih alat-alat peraga juga. Oh, Iya, ada yang datang ini salah satu Belanda ini datang juga dia. oh ini langsung dari Belanda ya? Ada yang datang yang foto dan anak dulu selama sekali. Baik. Iya, ada yang mereka datang praktek juga di sini. Jadi memang untuk bantuan sendiri bukan hanya dari pemerintah tapi juga Iya, dari iya, swasta iya, ya Pak. iya. Nah Pak, terakhir nih Pak, Iya. mungkin Bapak memiliki harapan yang ingin disampaikan terkait dengan sekolah ya, Iya. ataupun mungkin dari pemerintah-pemerintah Iya. agar lebih memperhatikan lagi sekolah. Silakan Pak. Sampai hari ini sebenarnya yang saya butuhkan ini karena kita sudah lama tidak dapat bantuan rehabilitasi bangunan ini. Saya kemarin sudah masukkan surat ke PUPR untuk bagaimana menganalisa ya kan kerusakan, karena sekarang semua bangunan tidak melalui dinas pendidikan, harus melalui PUPR sekarang. Dengan demikian kemarin saya sudah kasih masuk surat tapi saya belum dapat balasan. Baik. Mungkin nanti saya cek lagi kapan mereka bisa turun untuk, karena sudah lama bangunan ini dari 2011, 12 sampai hari ini baru tidak ada rehab. Baik. Iya, Pak. jadi saya butuhkan sekali ini rehab ini, Baik. karena lahannya kecil. Berikut kemarin sebenarnya masih dapat ini satu ruangan tambahan, tapi sistem sekarang itu harus punya sertifikat lahannya. Kalau tidak ada sertifikat mereka kan tidak ada bantuan sebenarnya dari pemerintah. Kalau lahan dari Kalau ini memang sudah ada hibah, cuma belum ada sertifikat. Baik. Iya, karena ini beli kan dari dari pemerintah ya. iya dari LSM tuh. Oh iya dari LSM. LSM ya, tapi belum ada sertifikat. Baik Pak. Iya, iya. Jadi itu saya mungkin terkait untuk harapan Bapak ya Pak, semoga ada perhatian khusus dari pemerintah terkait juga untuk proses rehabilitasi. Satu, tapi yang berikut juga ini masalah tenaga. Tenaga pendidik ini juga kan Kekurangan. kita semua kan honor. Iya. Lalu tahun kemarin diangkat P3K dari sekolah ini ada satu tapi dipindahkan ke sekolah negeri kan di Piru. Baik, Pak. Nah sekarang ini ada yang masuk P3K tapi sudah dimintakan dari kepala bidang ya untuk nama-namanya dimasukkan supaya kalau mereka lolos mereka kembali ke sekolah, mereka tidak pindah ke sekolah lagi. Baik. Tapi memang untuk alat-alat untuk Maluku, masalah guru untuk sekolah luar biasa itu masih masalah. Karena apa? Di Maluku, di universitas di Maluku ini tidak ada yang jurusan PLB. Semuanya ambil dari UNEM Makassar. Dengan demikian sudah banyak kita usul secara menyeluruh Provinsi Maluku untuk bagaimana Unpati membuka jurusan itu. Karena Maluku sudah punya sekolah luar biasa sebanyak 16 sekolah sekarang. Iya, baik. Kota Ambon saya ada 6. Jadi itu yang diusulkan. Yang berikut juga mungkin ada perhatian khusus untuk guru-guru sekolah luar biasa lah. Iya, benar. Karena guru-guru sekolah luar biasa itu sebenarnya itu guru yang memang cukup hebat. Karena Iya, apapun benar juga mendidik anak yang luar biasa, pendidikan khusus kan. Nah, yang berikut juga kadang-kadang masyarakat ini tidak mengerti tentang bagaimana SLB ini. Seringkali saya kasih penjelasan bahwa kehidupan seorang anak yang tadi saya bilang, dia tidak bisa selamanya hidup dengan orang tua kan. Iya. Pada satu saat dia harus berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana? Datang ke sekolah luar biasa. Kita mendidik dia dengan dia punya kelebihan, keterampilannya, walaupun otaknya tidak bisa kan. Iya, benar. Nah, dengan demikian keterampilan itu merupakan bekal pada dia untuk dia mandiri. Kalau tuh dia bisa tata boga misalnya, dia sudah bisa bikin kue ulang tahun misalnya. Pada saat dia keluar, kan dia sudah bisa berdiri sendiri. Iya, benar. Iya kan? Salah satu. Yang berikut dia bisa kerja di warung. Walaupun dia merupakan pembantu warung, tapi dia sudah bisa menghasilkan uang untuk dia bisa mandiri. Benar. Tapi juga dengan tunagrahita, walaupun otaknya tidak bisa, tapi tenaganya bisa. Dia bisa jadi cleaning service kan? Benar. Bisa. Kenapa tidak bisa?
apalagi sekarang kan undang-undang untuk tenaga kerja itu 2% anak disabilitas. Iya, benar, Pak. Iya kan? Iya. Nah itu, jadi demikian itu fungsi daripada sekolah luar biasa. Baik. Kadang-kadang orang tua tidak mengerti, orang tua tinggal anaknya di rumah begitu saja. Iya. Padahal kasihan, dia juga anak Indonesia yang memerlukan, dia punya hak untuk memperoleh pendidikan Benar kan? sekali, Pak. Oke, mungkin itu yang sampaikan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak Iya, ya iya, Pak ya iya, iya. untuk waktunya Oh, iya, Pak, iya, untuk iya. penjelasan juga seputar Iya. profil dari SLB Pelita Pelita Kasih. Kasih. Semoga nanti kedepannya SLB Pelita Kasih bisa lebih maju lagi ya Pak, Iya, menghasilkan iya. siswa-siswi yang memang iya. bisa mandiri Iya, ya Pak ya. iya. Terima kasih Iya, sebelumnya iya. Pak. Terima kasih. Baik sahabat cerdas, demikian wawancara kita bersama dengan kepala sekolah dan juga guru dari SLB Pelita Kasih. Semoga kedepannya pemerintah di Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Kota Ambon dan juga Provinsi Maluku. Demikian program Mengentes Sekolah kita kali ini. Sampai bertemu kembali dalam program Mengentes Sekolah berikutnya. Salam Maluku Cerdas.